an Abis bin Rabi'ah, hadis terakhir dalam menetapi sunnah. An Abis bin Rabi'ah qala ra'aitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilul hajar ya'nil aswad wa yaqulu inni a'lamu annaka hajarun ma tanfa'u wa la tadhur walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltuka. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abis bin Rabi'ah radhiyallahu anhu yang menuturkan, aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yuqabbil, ya, dia mencium Hajar Aswad. Ya, yaitu Hajar Aswad ini adalah berada di pojokan Ka'bah, ya. Karena Ka'bah ini kan 4 persegi, kubus itu di pojokan setelah rukun Yamani, ya. Jadi rukun Yamani itu di arah selatan, di pojok selatan mengarah ke selatan. Karena Yaman itu berada di bagian, di peta itu bagian bawah. Kalau atas kan utara, kalau ini bagian bawah berarti selatan. Sedangkan setelah itu pojoknya adalah pojok Hajar Aswad. Itu mengarah ke arah timur. Jadi selatan kemudian ke timur. Setelah itu ada pintu Ka'bah, kemudian pojok yang ada Hijr Ismail melengkung itu berarti arah ke utara, ya. Jadi arah ke Syam. Jadi pojok Hajar Aswad itu patokannya adalah di arah timur, ya. Jadi ketika Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad, jadi Umar ini adalah orang yang kritis, pikirannya itu adalah visioner, jauh ke depan, ya. Sehingga banyak ijtihad beliau yang sangat bermanfaat bagi umat Islam setelahnya. Jadi ketika beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan untuk membedakan apa yang dia kerjakan ini betul-betul berbeda dengan yang dikerjakan oleh orang-orang musyrik. Orang musyrik itu menyembah berhala karena menganggap itu adalah berkahi, bisa mendatangkan manfaat dan madharat. Tapi kalau umat Islam itu tetap menyembah Allah. Yang bisa mendatangkan manfaat dan madharat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ngerjakan sesuatu itu adalah kita kaitkan, ya, bahwa amalan ini adalah kita kerjakan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan itu mengharapkan keberkahannya dari Allah karena kita taat syariat, ya. Kita mohon perlindungan dari maudhar langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melakukan sesuatu itu dalam bentuk amal soleh sebagai sebuah wasilah, ya. Wa yaqulu inni a'lam. Jadi Umar sambil mencium itu kemudian dia katakan, aku tahu, sesungguhnya aku tahu, aku yakin bahwasanya engkau ini adalah hajarun, batu biasa, ya. Ma tanfa' wala tadur, tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan madharat, bahaya. Meskipun Hajar Aswad ini merupakan batu surga yang dulunya warnanya putih. Dalam riwayat itu dulunya ketika turun itu warna putih, tapi karena dosa-dosa manusia dia bisa menghitam, ya. Ini hajarun, ya. Annaka hajar, ini a'lamu annaka hajarun ma tanfa' wa la tadur, ya. Aku yakin betul, aku tahu bahwasanya engkau ini adalah batu biasa meskipun engkau adalah batu dari langit. Jadi karena yang mendatangkan manfaat madharat, jadi hadis-hadis yang atau riwayat-riwayat yang menjelaskan barang siapa yang begini dan begini dia akan mendapatkan manfaat begini dan begini, itu dhaif semua. Bahwasanya Hajar Aswad bisa mendatangkan begini-begini sehingga orang berebut untuk menciumnya, nah itu hadis-hadisnya lemah. Yang benar itu adalah dia bersaksi saja, bersaksi siapa yang menciumnya, siapa yang melambaikan tangannya, siapa yang ini. Artinya siapa yang mengerjakan tawaf di situ dia akan bersaksi, ya. Kalau dia batunya sendiri bisa mendatangkan
manfaat dan madarat di dunia itu enggak ada dasarnya ya. Makanya Umar memastikan agar tidak dianggap sama dengan orang-orang musyrik, yaitu mengkeramatkan suatu benda. Maka dia katakan, aku tahu engkau ini adalah batu biasa, meskipun kau adalah dari langit ya, dari surga. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Jadi segala sesuatu itu disandarkan kepada syariat ya. Jadi yang dari surga kan mata air, kalau mata air kan Zam-Zam ya. Kita mencari keberkahannya kan karena Rasulullah menjanjikan seperti itu. Jadi segala sesuatu harus disandarkan pada dalil. Kalau Zam-Zam, Rasulullah mengatakan ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu adalah sesuai dengan tujuan diminum, tujuan dipakai. Kalau tujuan dia minum itu pingin pinter, insyaallah Allah kabulkan. Pengen sehat, Allah kabulkan ya. Jadi kalau di air Zam-Zam ada dalilnya seperti itu, sehingga kita berharap ya, ini adalah air barokah ya. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan Hajar Aswad. Hanya Rasulullah SAW melakukan itu saja, beliau mencium, ya kita praktek seperti itu ya. Kita tidak mengambil tadi barokah minta ke Hajar Aswadnya, bukan itu. Tapi kita kok mencium ya karena Rasulullah memerintahkan seperti itu. Berharap kita ini kita menetapi sunnah beliau, perintah beliau, contoh beliau. Dari situ kita mengharapkan keberkahan dari amalannya ini. Kita yang pengen cari keberkahannya dari situ karena taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawahul Bukhari Muslim. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya. Apa hubungannya dengan bab menetapi sunnah hadis ini? Jadi dalam menetapi sunnah itu adalah kita ngerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Kita meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun terkadang apa yang dikerjakan oleh beliau kita belum memahami hikmahnya, manfaatnya apa secara duniawi ini. Yang penting Rasulullah mengerjakan, sudah kita kerjakan. Dan memang sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, segala perintah itu pasti mendatang karena manfaat maslahat dan mendatangkan maslahat. Dan segala larangan itu pasti karena ada madharatnya atau mendatangkan madharat. Itu kita yakini. Tapi terkadang kita tidak bisa mengetahui pada saat tersebut. Pada masa kita nggak ngerti. Tapi mungkin setelahnya baru diketahui. Ya, seperti tentang larangan makan daging babi. Pada zaman Rasulullah nggak diketahui hikmahnya apa. Tapi para sahabat sudah meninggalkan. Baru diketahui setelah beberapa tahun berkembang ilmu pengetahuan, baru kemudian ada penelitian ternyata begini dan begini dan begini ya. Jadi banyak amalan yang seperti itu dan banyak larangan juga yang seperti itu. Kita belum mengetahui maslahatnya apa, kita belum mengetahui mudaratnya apa. Yang penting hadisnya itu sahih, maka kalau Rasulullah mengerjakannya, memerintahkan, ya kita kerjakan. Kalau Rasulullah melarangnya dan untuk meninggalkannya, ya kita tinggalkan. Sudah praktis seperti itu. Kalau Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Baz dalam menjelaskan hadis ini beliau mengatakan, wa hadhil hadis kulluha tadullu ala syar'iyyati istilamil hajar al-aswad. Hadis ini menjelaskan kepada kita syariat ya, disyariatkannya mencium hajar aswad wa takbilih ya. Wa takbilahu idza tayassara dzalik, mencium ya, menyentuh hajar aswad dan menciumnya kalau mudah ya. Kalau kita mudah, karena kalau zaman Rasulullah kan orangnya masih sedikit sehingga mudah.
Kalau sekarang itu orangnya banyak, rebutan dan susah, ya, maka jangan dipaksakan, karena hukumnya tidak wajib, hukumnya hanya sunnah. Ya. Kalau paksakan untuk cari selanya ya terserah, tapi jangan sampai kemudian nanti berujung ada madharat, mungkin terinjak dan yang lainnya, itu sudah kelewat berlebihan. Ya. Karena beliau saat kosong beliau nyentuh dan mencium, tapi ketika penuh maka beliau dari jauh. Ya. Fa innahu yatasallamuhu biyadihil yumna wa yuqabbiluh. Karena Rasulullah SAW ketika tawaf, ya, awal tawaf beliau menyentuh Hajar Aswad dengan tangan kanannya dan menciumnya. Ya. Jadi pertama beliau menciumnya, yang kedua nyentuh pakai tangan kemudian menciumnya. Fa idza lam yatayassar istalamahu biyadihi. Ya. Wa qabbala yadahu au istalamahu bi'udin wa qabbala tarfa'ud. Jadi kalau nggak bisa mencium langsung atau menyentuh dengan tangan langsung tangannya dicium, maka beliau hanya atau pakai tongkat kemudian beliau mencium tongkatnya, maka fa idza lam yatayassar asyara ilaihi wa kabbar. Beliau hanya melambaikan tangan sambil mengucapkan takbir. Ya, ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam itu mudah, meringankan, memudahkan. Ya. Hadhihi sunnah. Ini semua adalah masuk bagian dari sunnah. Ya. Salah ahwal, ada 3 bentuk terkait dengan Hajar Aswad ini. Yang pertama adalah ayatasallamahu yastalimahu biyadi wa yuqabbilu wa hadhihi akmaluha indal qudrah wa yaqul Allahu akbar. Jadi kalau dahulu itu di awal, ya, di awal tawaf itu menyempatkan untuk mencium. Kalau sekarang nggak akan bisa, ya. Jadi tawaf dulu baru nanti cari waktu malam atau waktu longgar baru bisa menciumnya. Ya. Maka yang paling mudah sekarang itu adalah dari jauh cukup melambaikan tangan, ya, sambil mengucapkan Allahu Akbar. Karena semuanya pernah dikerjakan Rasulullah. Jadi di awal beliau mencium, langsung mencium dan mengucapkan Allahu Akbar. Yang kedua, putaran berikutnya beliau nyentuh dan mencium. Kemudian setelah itu pakai tongkat, kemudian nyium tongkatnya, dan terakhir ketika sudah berjubel orang beliau melambaikan tangan, ya, sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Ya. Jadi itu tata cara, ya, tata cara di dalam melakukan tadi, ya, tawaf terkait dengan Hajar Aswad. Dan poin yaitu menciumnya ini yang kemudian dibahas oleh Umar, ya. Beliau mengatakan seperti tadi itu. Kemudian beliau melanjutkan, al-maksud anna sunnah ayatufa masyian illa idza ihtaja ila dzalik kal marid. Ya. Wa fihi minal fawaid qaulu Umar lamma qabbala al-hajar inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa walakinni uqabbiluka li anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka yubayyinu anna al-hajara laysa ma'budan. Ya, jadi Umar ketika, ya, maksud dari hadis tadi adalah bahwa Umar ketika mencium Hajar Aswad dan mengatakan demikian itu menjelaskan bahwasanya Hajar Aswad itu adalah bukan yang diibadahi, laisa ma'budan. Wala yuqabbal li ajli talabil barakah minhu, dan tidak dicium untuk dimintai keberkahan darinya, ya, dari benda tersebut. Wa innama yuqabbal ta'asiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi menciumnya itu adalah karena mengikuti praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam, la li'annahu yanfa'una aw yadhurruna, bukan karena Hajar Aswad itu bisa memberikan manfaat bagi kita atau mendatangkan madharat. Ya. Jadi hatta al-Ka'bah nafsuha atau biha laisa li'annaha tadur aw tanfa. Demikian juga tawaf, ya. Bukan tawafnya itu yang mendatangkan maslahat dan menolak madharat,
akan tetapi kita tawaf itu adalah karena ngikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wal yatawafu bil baitil atiq, ya. Hendaklah mereka tawaf di Baitil Atiq, di Ka'bah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ka'bah ini inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Jadi tempat ibadah yang pertama kali dibangun itu adalah Ka'bah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi, pertama dibangun oleh malaikat, ya. Kemudian setelah itu karena konek antara bumi dengan langit, karena lurus ke atas itu adalah Baitul Ma'mur. Di situ ada setiap harinya malaikat 70.000 malaikat tawaf dan tidak kembali lagi. Artinya sejak awal, maka makhluk malaikat ini sangat banyak sekali. Karena sejak awal Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu, kemudian Allah menciptakan para malaikatnya 70.000 tiap hari itu tawaf, kemudian pergi besok lagi seperti itu dan tidak kembali sampai sekarang, sampai hari kiamat, ya, sebagaimana dalam hadis. Dan Allah memerintahkan di bumi juga seperti itu, ada yang tawaf, ya. Wal yatawafu bil baitil atiq, hendaklah mereka tawaf di Baitil Atiq. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim setelah dibangun malaikat ini kemudian hancur karena banjir pada masa Nabi Nuh. Kemudian setelah atasnya ini hilang, yang ada hanya pondasi-pondasinya, maka Allah kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun kembali, menaikkan kembali pondasinya dan membangun Ka'bah. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyeru semua manusia untuk datang ke rumahnya untuk tawaf, wa adzin fin nasi bil hajj, ya. Maka Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk mengundang seluruh manusia di bumi ini untuk tawaf, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya Rob, suaraku tidak akan sampai nembus semua alam ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, engkau hanya diperintahkan untuk menyeru, berteriak. Saya yang akan kemudian menyampaikan seruanmu tersebut ke hati kaum mukminin di seluruh penjuru dunia. Maka setiap dari kita mestinya tadi ada keinginan untuk mempraktekkan hal tersebut, untuk menjawab seruan tersebut, untuk mendatangi undangan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tadi itu dengan meminta kepada Allah untuk dibisakan, ya. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengundang kita, memilih kita, insya Allah Allah akan bisakan, ya, dengan berbagai usaha kita. Kemudian ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah mengikuti Rasulullah SAW adalah satu keharusan meskipun kita tidak mengetahui hikmah dari ajaran tersebut, ya. Jadi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya, ya, keharusan bagi kita untuk mengikutinya. Karena Rasulullah SAW itu diutus untuk ditaati, diutus untuk menyampaikan syariat, ya. Maka ketika kita membaca hadis tentang sesuatu yang dikerjakan atau sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka ada keharusan, ya, untuk ada keinginan dalam hati kita untuk mengikuti, mengamalkannya, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, ya. Karena Rasulullah SAW diutus untuk menjadi teladan yang terbaik, ya, bagi siapa yang beriman kepada Allah, mengharapkan Allah dan hari akhir, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya ini adalah kekuatan. Maksudnya kita akan bisa mengikuti, ada keinginan mengikuti Rasulullah SAW.
kalau kita banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mengharap berjumpa dengan Allah dengan perjumpaan yang baik. Ya. Kenapa? Karena kalau kita menginginkan hasil yang baik, maka kita akan belajar bagaimana cara mendapatkan hasil yang baik tersebut, yaitu dengan mengikuti contoh Rasulullah SAW. Wal yaumal akhir, bagi mereka yang betul-betul yakin kepada hari akhirat. Kenapa? Karena yaitu totalan, hari akhir ini hari totalan. Ya. Hari kita ketemu, karena kalau orang yakin dengan hari akhirat, maka dia tahu betul bahwasanya orang yang paling dia cari nanti di akhirat itu Rasulullah, mengharapkan syafaatnya, sehingga tadi ketika di dunia ini betul-betul mencocokkan, berusaha mencocokkan dirinya dengan Rasulullah. Sudah cocok enggak cara berpakaian saya, sudah cocok enggak cara berjalan saya, cara ibadah saya, semuanya berusaha dicocokkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizan al-akbar alladzi tuzan alaihi al-a'mal. Karena nanti di akhirat Rasulullah itu dijadikan timbangan, ya, timbangan yang paling besar untuk mencocokkan. Jadi penilaian, yang namanya menilai itu adalah ngukur. Ya, kita nilai sesuatu itu adalah yaitu ngukur. Ngukur itu harus ada standarnya. Nanti di akhirat juga seperti itu. Kita semua ini dicocokkan, ya, dengan diri Rasulullah SAW, diukur. Itu namanya mizanul akbar. Ya. Tuzan alaihi al-amal, famahma qala qail qawlan aw fa'ala fi'lan aw idda'a da'wa fala qimata la hatta tuzan. Ya, jadi kalaupun seseorang, ya, berkata dengan berbagai macam perkataan, kemudian berbuat dengan berbagai macam perbuatan, atau ngaku-ngaku apa saja, tapi nanti pada akhirnya itu adalah ditimbang dengan ini, ya. Barang siapa yang sesuai maka dia bahagia, kalau enggak sesuai maka dia sengsara, rugi, ya. Maka faya sa'ada man ata'ahu, maka bergembiralah bagi orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattaba'u, dan mengikuti syariatnya, contohnya, wa ya hizza wa nadama min man khalafa amrahu wasa, ya. Dan sangat merugi, celaka, sengsara, penyesalan, penuh penyesalan bagi mereka yang menyelisih perintah dan tuntunan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dalam surat Al-Furqan ayat ke-27, wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Orang-orang zalim nanti itu akan gigit jari, ya, kemudian mengatakan ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, ya, alangkah baiknya dulu itu kalau saya ngikuti jalan Rasulullah SAW. Alangkah bagusnya kalau dulu saya itu belajar hadis, ngaji hadis, sehingga segala perbuatanku itu bisa sedikit mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Demikian juga dalam surat Al-Ahzab 66, Allah Ta'ala berfirman, yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Ya. Nanti ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di neraka, mereka mengatakan ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Ya. Alangkah baiknya dulu itu ketika di dunia saya taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Alangkah baiknya dulu itu kalau saya rajin ngaji Quran dan ngaji hadis, ya. Apapun ilmu itu kembalinya ke ini, Quran dan hadis, ya. Jadi ilmu yang, maka dikatakan oleh Imam Syafi'i, al ilmu maka Nabi qala haddatsana. Ilmu itu yang namanya ilmu adalah yang di dalamnya ada qala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman begini, dan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau kita menginginkan kebahagiaan,
kita menginginkan dada yang lapang, ya, maka jalan satu-satunya adalah kita mencontoh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah adalah orang yang paling lapang dadanya, paling bahagia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam nashrah laka sadrak, bukankah aku telah melapangkan dadamu, ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kelapangan hidup, keberkahan, ya tadi itu kita mencontoh, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Dalam surat An-Nur 54 Allah Ta'ala berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu, kalau engkau taat kepada Rasul, engkau akan mendapatkan petunjuk, engkau akan bahagia, gembira, dan yang lainnya. Dan Rasulullah SAW bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 orang, 3 hal, manakala barang siapa yang berada di dalamnya, dia akan mendapatkan lezatnya kenikmatan iman. Yang pertama adalah ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, ya, menjadikan Allah dan Rasulnya itu paling dicintai daripada selain keduanya. Artinya hidup kita ini akan bahagia kalau kita cinta Allah dan cinta Rasulnya. Dan tentunya sebagaimana kita jelaskan dahulu, kata cinta ini adalah kata yang kita pahami, ya. Kata yang ada tanda-tandanya, kata yang ada konsekuensinya, ya. Jadi Rasulullah SAW ini adalah orang yang dicintai semua makhluk, ya. Bahkan dicintai oleh benda mati. Jadi ketika Rasulullah SAW belum punya mimbar, maka beliau berkhutbah di dahan, salah satu dahan di depan masjid itu, ya, ada kayu itu melintang, beliau duduk di situ, ya. Maka ketika sudah jadi mimbarnya, ketika Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar, tiba-tiba ada suara rintihan tangisan. Ternyata itu adalah berasal dari dahan kayu yang biasa beliau berkhutbah di atas kayu tersebut, ya. Nah, maka Rasulullah turun kemudian ngelus-ngelus, baru kemudian diam. Kemudian beliau lanjutkan khutbah di atas mimbar barunya tersebut. Maka Imam Hasan Al-Basri beliau mengomentari, ya ma'syarul muslimin, al-khoshabah tahin ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syauqan ila liqa'i. Perhatikan wahai kaum muslimin, ini benda mati kayu, ya. Kayu saja itu bisa menangis karena rindu kepada Rasulullah, rindu ketemu dengan Rasulullah. Fa antum ahaq antashtaku ilaihi, maka kalian yang punya hati, kalian yang makhluk hidup itu tentunya lebih berhak untuk rindu kepada Rasulullah SAW sampai nangis. Jadi rindu yang benar itu adalah sampai kita bisa menangis, pengen ketemu dengan Rasulullah SAW, pengen, kalau sekarang sudah nggak ada, ya pengen mendatangi kuburan beliau, sholat di Masjid Nabawi, memperbanyak sholawat di dalamnya. Itu kerinduan terbesar bagi kaum muslimin yang mestinya seperti itu.